FIFA Matchday tanggal 5 dan 9 Juni 2026. Ini gokil nih. Gue baru ngeliat, pertama kali ngeliat pemanggilan pemain 44 orang. Iya. Edan. Kiper aja ada 5. Banyak sih itu. Banyak. FIFA Matchday. Terus Marcelino kembali lagi dipanggil. Pemain timnas. Kita sudah tidak lama melihat Marcelino kan goyang ke sana kemari. Asik. Terus apalagi nih, Jens Reven juga dipanggil lagi. Banyak lah. Terus ada nama baru juga nih Ya betul. yang sebelumnya nggak dipanggil. Excel Rantu Kahu. Asal Persija ya. Persija. Iya. Ini kayaknya squadnya tuh gabungan sama AFF kali ya. Bisa jadi mungkin di Iya. sekalian kali ya. Iya, Sekalian lagi sekaliin buat latihan AFF sama matchday nanti. Pelatihnya nggak dibedain kayak waktu itu si siapa? Siapa? Yang 2-3 siapa, timnas siapa gitu. Oh, Kemarin Patrick iya sama iya siapa iya sih waktu satu itu. lagi tuh. Iya waktu 23 sama Timnas beda lagi kan? Iya beda. Iya, beda. Mungkin disatuin biar Gak ribet juga. Ya, Jadi juga gitu. menurut gua si John Hetman ini mau ngeliat nih mana sih nih dari 44 pemain kan pasti nanti disortir lagi kan ya buat friendly match, entah nanti yang pembelian AFF bisa main di friendly match. Ya salah satunya ini sih gua berpacu dengan buat AFC juga. Bisa jadi ya kan, AFC 2027 ntar di bulan Januari. Itu juga buat pemilihan pemain. Ya pokoknya yang deket-deket sekarang sih kemungkinan AFF gitu sih. AFF yang oke atau friendly match nanti yang dipanggil AFF ternyata oke nih. Ya siapa tahu kan dia main nanti ya kan. Kamu kalau yang friendly match itu bulan Friendly match itu nanti Juni FIFA Match tanggal Day. 5. berarti bertepatan FIFA Match sama Day. AF dong. Iya 9 hari lagi. Kalau AFF itu akhir Juli sampai Agustus. Oh, setelah itu ya, setelah friendly match ya. Setelah itu. Kayaknya gue liat ya John Herman mungkin fokusnya dia ya karena lah udah fokusnya friendly match kan lawannya tim-tim ini ya, tim besar juga ya, Oman yang Oman ranking 79. Mozambik ranking 101. nah itu kan secara peringkat FIFA juga lumayan kan. Mau ngetes juga lah ya. Iya, Karena kan dia sejauh mana gitu. kayaknya ngelatihnya tuh baru yang kemarin doang deh. Cuman berapa match sih yang kemarin friendly match tuh dia? Dua Dua kali doang kan. Itu kan sama maksudnya- Bulgaria sama si itu siapa? Iya, Nesis. itu kan maksudnya dia baru ketemu pemain kayaknya cuman gak nyampe sebulan mungkin kan buat persiapan itu gitu. Makanya mungkin dia manggil banyak pemain langsung tuh biar bisa ya itu mengenali pemain. Betul. Oh ya gue paham. Salah Gitu, satunya ya. meetingnya juga bisa jadi lebih enak gitu juga. Ini juga jeda waktunya juga cepet juga sih dari friendly match ke AFF kan. Kasih waktunya buat John Herman juga cepet banget nih dia. Baru kompetisi selesai terus dia mesti kumpul semua pemain, habis itu buat persiapan AFF, buat persiapan friendly match gitu. Waktunya nggak Iya, lama. Itu gue kayak pusing juga ya. iya makanya jadi 40 pelatih pemain timnas juga ini. belum disaring, nggak tahu disaringmu yang fokusnya Iya. dia ke AFF atau ke friendly match Ya gitu. gitu. Rata-rata kan emang pelatih timnas ini kan di semua negara ya. Bahkan Korea. Iya. Tapi giliran ada banyak Iya. misalkan ada match buat timnas mepet banget itu. Iya makanya. Ya gitulah. Terus ada lagi nih yang seru nih. Apa tuh? Comebacknya Marcelino, Beckham, siapa nih yang pakai nomor 7 nih menurut lo? Itu ya kan. Pasti kan orang-orang juga pasti bakal mikir apakah Marcelino atau Beckham. Ya siapa yang layak gitu ya. Siapa yang layak juga jadi starting gitu kan. Itu kan pasti jadi. Ya menjadi tolak ukur juga sih kalau menurut gue ya kan. Cuman kalau dilihat dari performa musim ini Beckham kayaknya lebih layak dah. Soalnya Marcelino mainnya juga kayaknya jarang dapat menit bermain juga di Iya, klubnya iya, gitu. Cedera. Iya. Dia cedera dia. Cedera juga jadi Iya, kan. maksudnya nggak fit juga kan juga jadi faktor kenapa ya mungkin dia dicadangin gitu. Oh berarti nomor 7 itu Beckham kayaknya. tidak dikembalikan, tetap dipakai oleh Beckham. Kayaknya iya. Karena Iya sih, gua juga lebih setuju layak sih. aja sih sebagai pemain dia ngebantu Persib juara. Marcelino masih berkutat sama cedera, jarang dapat menit bermain. Ya meskipun mungkin secara itu dia main di luar gitu ya. Dianggap kan di luar lebih bagus apa gimana. Cuman menit bermain penting sih buat main di timnas walaupun dia
misalkan mainnya cuman ya di Liga Indonesia aja gitu, cuman kalau emang dia sering main pasti bisa aja bersaing menurut gua. Iya. Lagi prime-nya juga dia. Siapa? Beckham. Oh, Prime, Optimus Prime. Nah, Iya sih Beckham oke lah musim ini oke banget. Iya musim ini ya. Ya, musim ini oke banget. Tapi kan kita lihat nanti lah apakah soalnya kan ya gue bukannya ini ya lawan Setkis and Nevis kan yang rankingnya berapa gitu kan dia mencetak gol. Iya benar. Terbukti nih kalau Marcelino kemarin Iya. kan lawan Arab cetak gol juga dua. Iya. Nah, maksudnya nih kita lihat nih Oman bisa nggak nih? iya. Ya kan? Ya gue bukannya ini. Kita fair-fairan aja. Arab itu kan negara oke lah. Pas kita di playoff ke berapa gitu. Ya pokoknya itulah. Itu Marcelino cetak 2 gol. Itu menjadi poin penting lah pada saat itu ya kan. Nah, apakah bisa Beckham menyamai Menurut rekor lu ya? gimana sih Bob? Menurut lu deh Bob, coba gua nanya. Menurut lu Beckham sama Marcelino tuh kalau dari menurut lu pribadi ngelihatnya sebenarnya kan mirip-mirip ya secara profil permainan gitu, nggak jauh beda. Kalau- Sama-sama gocek-gocek, Iya, sama-sama larinya cepat. Iya Sama-sama nusuk ke tengah biasanya kan. Gitu. Kalau gue sih masih lebih tenang Marcelino ya. Maksudnya dengan faktor Oh, gitu. lebih pengalaman, terus jam terbang di Emang Beckham timnas. nggak punya pengalaman, Beckham oke di klub gitu. tapi tetap kalah gitu menurut lo sama Enggak Marcelo? juga sih. Ya terus Kan faktor cedera gitu kan, faktor cedera Marcelino. Makanya gue nanti lihat juga di AFF apakah performance di Matchday dulu kan performanya Marcelino lebih oke atau Beckham lebih oke di Matchday itu nanti gitu lah, Oman segala macam. Gue pengen tahu juga gitu. Maksudnya sebagus mana Beckham jam terbangnya. Di klub mah oke gitu. Tahun ini kompetisi tahun ini oke lah di Persib dia karena udah klop sama timnya gitu. Nah kalau di timnas nggak tahu apakah emang dia bisa Bang klop sama Kids and Nevis kan bagus dia tuh 2 gol. apa? Beckham tuh gimana? Itu mah nggak bisa jadi tolak ukur ya gimana? Iya. Apa kalau dibandingin sama Barcelona sih nggak apple to apple juga sih, sama-sama Maksudnya bagus menurut gua. terbaru, maksudnya kan yang terbaru kan dia tuh. Iya benar. Marcelino kan setelah Arab yang nggak jadi pilihan, sempat nggak dipanggil gitu. Ya, Barcelona kan bukan tim kalau di timnas ya pengalaman gue yang gue lihat terusnya Barcelona bukan tim yang kayak bukan di dia pribadi bukan orang yang kayak kalau lagi buntu dia yang jadi pemecahnya, tapi dia juga bisa jadi buat loper timnya, buat bisa kanan kiri. Kalau Beckham tuh lebih kalau timnya lagi buntu nih dia nih pemecah kebuntuan di timnya. Di Persib kan contohnya gitu ya, lagi nggak oke tapi dia bisa perform bagus gitu. Oh, super sub lah. Iya, Beckham tuh kayaknya gue ngeliatnya kayak gitu. Mending dia dari awal main babak pertama gitu langsung dimainin kayaknya Kurang ya kayak kemarinnya pas lawan Persijap. Persijap. Iya Persijap ya? Ya kan dia kan main di awal kan? iya gitu. Kayaknya agak gimana. Mungkin dia cocoknya babak kedua. Malah Itu Aromanis yang dapet di peluang. klub soalnya kan, karena udah lebih klub. Nggak tahu kalau di timnas ketemu temen-temen yang beda klubnya terus disatuin gitu. Kalau gue sih gitu. Lu ngeliat nggak sih kayak permainan pas lawan Arab leg kedua yang Kevin Diaz dapat gol tuh? Iya. Yang di Arab tuh mainnya ya kan? Itu yang playoff ke yang ada 3 tim pokoknya ada. Kan si Beckham main tuh. Ya itu bisa dilihat lah. Ya kan gua bukannya ini ya. Maksudnya memang jam terbangnya Marcelino sama Beckham itu beda. Tapi cuma dari Bang Adit tuh karena cedera juga sih ya menit bermain, jadi kayak tiba-tiba mungkin nanti kagok atau bola megang bola atau Mungkin gimana kayak agak gugup kehilangan gitu. sentuhannya kan bisa jadi juga. Kan udah lama nggak dipanggil, Iya. cedera. Oh si Marcelino. Iya ngaruh sih itu pasti. Enggak Pasti. cuman iya. Gak cuma pemain kayak Marcelino, pemain Eropa pun juga pasti kayak gitu, tiba-tiba pemain kan Iya. pasti ada rasa Iya. kagok kayak gugup, iya kayak gitu. Tapi menurut lu gimana? Kalau gue liat kalau gue sih lebih prefer AFF dulu ya, gitu. Dibanding Matchday nanti, kan walaupun pertandingannya Matchday dulu baru AFF kan. Nah itu kalau gue sih lebih prefer mending fokus di AFF dah. Ya, karena emang komposisi pemain yang dipakai beda. Oh, iya. Kalau yang friendly match kayaknya emang buat diproyeksikan buat Piala Asia nanti. Oh, Jadi AFC kan nanti. kalau AFF tuh lebih ngasih Kesempatan buat yang main muda.
ada lah beberapa yang pengalaman kayak Mark mungkin gitu. Kalau Tapi bisa menurut tuh, dengan yang tadi kan beda tuh komposisi pemainnya yang di AFF gitu. Lebih banyak pemain bukannya naturalisasinya kalau di AFF kan. Menurut tuh gimana? Lebih bisa juara kan ya AFF tahun ini? naturalisasi sih ada, Bu. Pasti ada, iya. Haye tetap main, Haye. Nggak tahu udah gue ya. Susah juga sih AFF tuh dari dulu jadi kayak misteri aja gitu. Indonesia Iya, kayak nggak Indonesia ditakdirkan terus. untuk juara gitu. Pokoknya lu kalau udah menang lawan Vietnam sama Thailand udah. Itu sih poin kita tuh di ASEAN dengan skuad lokal yang ada ya. Maksudnya lokal yang main di liga lokal kita ya. Bisa menang Vietnam sama Thailand itu berarti liga kita udah bener di atas mereka gitu sih. Tapi kan selalu missnya di final terus ya. Meskipun lawannya waktu itu juga kalah Singapura juga kalah di final kan. Iya sih. Udah ngalahin Thailand juga, ngalahin Vietnam tapi kalah di final juga gitu. Harusnya sih kayaknya gue kalau bisa juara lah dengan pemain lokal-lokal juga bagus kan, pemain kita yang main di lokal bagus. Pasti targetnya juara sih musim ini. Iyalah. Karena emang udah lama banget. Kita juga punya komposisi pemain yang udah bagus ya. Maksudnya main di luar gitu-gitu tuh. Kita bisa manggil juga pemain-pemain yang ya kayak Tom Haye itu kan pengalaman dari luar juga oke. Tapi kalau untuk FIFA Match Day Tom Haye nggak main tuh dia tuh. Iya, kayaknya dia nggak desain gitu. Emiliano Jonathan kan cedera dia ACL, sayang banget itu dia tuh. Kan ada si siapa tuh? Kalau di AFF ada Moro Jilsra bisa dimainin. Striker Yormark, kan, Moro iya, kayak Jilsra. gitu-gitu tuh bisa dimainin naturalisasinya. Mungkin kalau yang kelas berat mainnya ya buat Piala Asia kali ya gitu. Iya, kalau menurut gue iya sepakat gue. Soalnya gini sih, takut ngambil resiko aja. Iya. Kalau misalkan di AFF pemain kita, gue bukan membandingkan ya, tapi lebih sungguh sangat disayangkan. Misalkan dia di tim Eropa penting gitu ya. Misalnya contoh lah kayak J.I. Jets gitu kan. J.I. Jets di Sassuolo oke. Nah nanti kalau misalkan main di AFF entah cedera berkepanjangan kan, jadi ngaruh karir dia, sayang aja gitu. Tahu sendiri dulu lawannya Vietnam. Kamboja, Itu ya. main tarkam semua itu. Kamboja, ya kan? Laos gitu. Myanmar. Yang kalau kita menang biasanya 6-0 gitu-gitu, 5-0. Tapi khawatir aja sekali ya dia kita megang bola tiba-tiba diincik sama pool kan lumayan tuh. Gitu sih. Ya bener emang pilihan Jordan ya itu mengistirahatkan yang bermain di Liga Eropa. Iya, naturalisasinya. Gitu sih. Kalau bisa sih juara. Iya maksudnya terlepas pemainnya nanti mungkin lebih banyak pemain yang di Liga 1 di AFF. Kalau bisa sih juara gitu ya. Kalau bisa. Bisa. Pasti di-push banget sih sama PSSI itu. Masih sama Pak Erik juga kan sama. Udah enak banget terus komposisi gue liat pemain aja jago. Ya Beckham lagi prime, terus kiper kita juga ada Nadeo segala macam gitu. Lagi oke-okenya di klub mereka gitu. Oke. Iya, yang nggak oke cuman Siapa? Kan Excel tapi dipanggil lu. Wakilan.